Komplotan pencuri kabel grounding di SPBU PT Shell Indonesia di wilayah Jabodetabek dan Karawang diringkus. Pelakunya mantan teknisi yang berpengalaman memasang dan juga membongkar kabel grounding di SPBU Shell. Selain kerugian material, tindak pidana yang dilakukan para pelaku juga memicu ancaman keselamatan jiwa yang serius. Lantas bagaimana kasus ini terbongkar? Fakta-fakta selengkapnya kami hadirkan di Garis Batas. Puluhan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Jabodetabek dan Karawang menjadi sasaran sindikat pelaku pencurian kabel grounding. Kejahatan yang dilakukan para tersangka tak hanya menyebabkan kerugian material yang besar, tapi juga ancaman keselamatan jiwa yang serius. Pasalnya, kabel grounding yang digasak pelaku berfungsi sebagai penangkal petir untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran ataupun ledakan di area SPBU. Sangat merugikan masyarakat luas karena sebetulnya kabel-kabel ini memang dipersiapkan secara infrastruktur untuk memberikan sistem kritis untuk keamanan dari SPBU tersebut. Jadi ketika ini diambil berarti bukan hanya masalah pidana, tetapi yang dilakukan oleh mereka adalah memberikan kondisi-kondisi kritis atau kondisi-kondisi berbahaya terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun juga ada tujuan-tujuan tertentu dalam penanaman kabel-kabel ini. Salah satunya adalah membuat grounding untuk menerima aliran listrik dari alam sehingga tidak ada ledakan atau tidak ada kebakaran. Kalau ini ditiadakan atau diambil, maka yang mereka lakukan adalah membahayakan masyarakat sekitar. Secara spesifik, komplotan pencuri kabel grounding ini menarget SPBU Shell lantaran waktu operasionalnya tidak berlangsung selama 24 jam. Para pelaku melancarkan aksinya di malam hari saat situasi sudah sepi. Ya baik pemirsa, sekitar 46 cabang pom bensin Shell Indonesia yang beredar di wilayah Jabodetabek dan juga Karawang ini kemarin sempat ada kasus yakni pencurian kabel grounding milik PT Shell Indonesia. Dan memang untuk 7 pelaku dari kabel grounding ini juga sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan memang diketahui juga para oknum ini menjalankan aksinya pada saat di malam hari, pada saat pom bensin Shell Indonesia ini sudah tutup atau sudah tidak beroperasi. Polisi meringkus total 7 orang tersangka. Tidak main-main, dalam kurun waktu 3 bulan sejak November 2025, komplotan pencuri berhasil menggondol kabel grounding di 46 SPBU Shell Indonesia di wilayah Jabodetabek dan Karawang. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi belum menemukan indikasi keterlibatan orang dalam SPBU Shell. Namun, para pelaku ternyata merupakan mantan tukang bangunan yang pernah terlibat dalam proyek instalasi kabel di SPBU tersebut. Hal inilah yang membuat mereka memahami betul letak kabel tembaga yang bernilai ekonomis tinggi itu. Kenapa mereka tahu titiknya dan mereka tahu mana yang harus dipotong atau diambil? Karena mereka pernah memiliki pengalaman bagian daripada orang yang memasang peralatan tersebut. Kejadian ini sudah berlangsung selama 3 bulan ya. Nah, ketika mereka melakukan pemasangan, kemudian ada kebutuhan secara ekonomi, kemudian mereka tahu titik-titiknya dan mereka tahu cara melepaskannya, maka mereka mentargetkan itu.
Akibat aksi pencurian yang dilakukan para tersangka, PT Shell Indonesia memperkirakan kerugian yang diderita mencapai miliaran rupiah. Kita masih tahap estimasi untuk kerugiannya, diperkirakan mungkin sekitar 800 sampai 1 M untuk kerugian yang kami rasakan. Namun tetap kami saat ini masih berfokus untuk proses hukum yang saat ini sedang dijalani dari pihak kepolisian. Terbongkarnya kasus pencurian kabel grounding secara masif di puluhan SPBU ini memantik kekhawatiran publik mengenai lemahnya pengawasan dan pengamanan SPBU. Padahal SPBU terletak di lokasi strategis dan tidak jarang berdekatan dengan permukiman warga. Lantas, bagaimana langkah yang harus diambil pihak SPBU dan penegak hukum agar kejahatan serupa tidak terulang lagi? Upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya-upaya terintegrasi. Yang pertama adalah upaya preventif. Tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya sudah ada CCTV, tapi kenapa mereka tetap bisa melakukan kejahatan ini? Bisa jadi karena mereka sudah mempelajari kapan CCTV itu bisa menangkap gambar, kapan tempat itu dalam kondisi gelap sehingga tidak bisa menangkap pergerakan orang. Artinya harus ada penerangan yang maksimal sehingga setiap pergerakan bisa ditangkap oleh CCTV tersebut. Yang kedua, tentunya harus ada penjagaan 24 jam. Karena bagaimanapun juga bahan-bahan yang ada di tempat itu adalah bahan-bahan bernilai tinggi gitu ya, sehingga ada potensi orang lain yang memiliki motivasi kejahatan akan melakukan hal ini dan mempelajari kondisi-kondisi tertentu terkait dengan barang-barang yang dianggap menguntungkan. Yang kedua adalah upaya represif. Upaya represif itu adalah melakukan penghukuman terhadap siapapun yang melakukan kejahatan ini. Polisi masih terus mengembangkan kasus pencurian kabel grounding di SPBU Shell, termasuk melacak pihak yang berperan sebagai penadah kabel curian. Kejahatan ini pun sudah semestinya tidak boleh dipandang sebelah mata. Jangan sampai ada korban jiwa lantaran kabel grounding penangkal petir di SPBU menjadi sasaran empuk komplotan penjahat.